Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jensen tidak memperhatikan perkataan tersebut. Dia mengulurkan satu tangan dan mencekik leher Jigen. Master Jensen, tolong ampuni nyawa kakekku. Aku rela mati sebagai penggantinya. Ava berlari sekarang, bersujud dan memohon. Mati untuk dia? Jensen menatap Ava dan berkata dengan dingin, dulu saat Fischl ditangkap, aku dan istriku kembali ke ibu kota, kenapa kamu tidak berdiri dan berbicara? Maafkan aku baru tahu. Aku sudah berusaha membujuk kakek. Ava menangis dan berkata, di dunia ini, apapun yang kamu lakukan, kamu harus membayar harganya, termasuk aku. Jensen berkata dengan samar, kalau aku tidak sekuat orang lain hari ini maka aku sudah terbunuh sekarang, itulah harga yang harus kubayar, dan jika kalian kalah, inilah harga yang harus kalian bayar. Aku mohon, aku rela menjadi budakmu. Merasakan ketegasan dalam nada bicara Jensen, Ava menjadi makin gelisah. Menjadi budak? Jensen meliriknya dari atas ke bawah. Ava masih muda, dan dengan energi di tubuhnya, dia memiliki potensi luar biasa di masa depan. Tentu saja, dia hanya menargetkan dunia sekuler. Orang-orang dari keluarga Han Kota Kuno menjadi gemetar di hati mereka. Ava memuja tempat itu sebagai gurunya, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masa depannya. Dia sebenarnya lebih suka menjadi budak demi keluarga Han Kota Kuno? Aku tidak membutuhkannya. Namun, kalimat Jensen selanjutnya membuat semua orang makin tercengang. Tidak membutuhkannya? Seseorang yang akan menjadi sangat kuat di masa depan mau menjadi budaknya, Jensen tidak menginginkannya. Apa Jensen tidak mengetahui tentang masa depan Ava? Krak! Jensen mengerahkan tenaga di telapak tangannya. Kepala Jigen miring dan lehernya patah. Melihat pemandangan ini, Ava menangis, dan air matanya terus menetes. Tidak banyak orang di keluarga Han Kota Kuno menangis, tetapi banyak dari wajah mereka yang terlihat suram. Sebenarnya, tidak ada yang menyangka keluarga Han Kota Kuno bisa berakhir dengan cara seperti ini. Semuanya disebabkan oleh Jigen dan beberapa tetua dalam keluarganya. Sekarang nasib ini juga merupakan pembalasan dari sikap Jigen. Sangat menyedihkan kota kuno mereka, keluarga Han, yang sudah turun-temurun itu mengalami sakit dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Fischl juga menghela napas ringan, tapi dia tidak memiliki simpati apapun. Bagi ayahnya dia sudah lama mati. Tuan muda, bisakah kamu mengampuni sisanya? Ragu-ragu sejenak, Fischl memohon. Jensen menatap dingin. Menurutnya, lebih baik memotong rumput dan membasmi akarnya sekarang. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan membalas dendam? Ini seperti membiarkan harimau kembali ke gunung dan mereka pasti akan memengaruhi keluarga dan teman-teman mereka untuk balas dendam. Tuan muda, aku jamin dengan nyawaku. Mereka tidak akan membalas dendam. Fischl berteriak lagi. Ava juga sadar dan mengikuti, Master Jensen, tolong ampuni mereka. Jensen berkata dengan samar, kenapa aku harus melepaskan mereka, beri aku alasan. Pertama, mereka semua hanyalah orang biasa. Bahkan jika mereka berlatih seni bela diri, kemampuan mereka tidak mungkin jauh lebih tinggi darimu. Bela diri itu hanya bisa digunakan untuk mempertahankan diri mereka dan tidak akan bisa menjadi ancaman bagimu. Kedua, kalau ada di antara mereka yang ingin balas dendam di masa depan, aku bersumpah bahwa aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Ava berkata dengan tatapan serius. Tuan muda, aku juga. Selama orang-orang ini ingin balas dendam, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Fischl mengikuti. Melihat mereka semua berkata demikian, meski Jensen masih ingin menebas rumput dan menghancurkan sampai ke akar-akarnya, tapi dia akhirnya luluh lalu membiarkan mereka pergi. Lalu dia berteriak memanggil Dion untuk pergi. Pendekar pedang suci juga mengikuti, menatap Jensen seperti melihat senior. Di mana Dragon Hall? Jensen berjalan di depan tanpa menoleh ke belakang. Aku akan mengantarmu ke sana. Pendekar pedang suci berkata dengan hormat. Selama kamu membawaku ke sana, meskipun aku tidak bisa menyembuhkan tanganmu, aku bisa membantumu mengobati penyakit tua osteoporosis MU. Jensen mengangguk, tapi konsekuensinya adalah kamu harus keluar dari dunia Jianghu. Keluar dari dunia Jianghu? Seluruh tubuh pendekar pedang gemetar, mengerti apa artinya. Jensen tahu bahwa pendekar pedang suci termasuk golongan generasi tetua, dia pasti memiliki perasaan yang mendalam di dunia Jianghu.
Meskipun dia biasanya dalam pengasingan, tetapi dia tidak menarik diri dari dunia Jianghu. Sekarang meminta pendekar pedang suci untuk keluar dari dunia Jianghu, ini sama seperti meminta orang yang telah bekerja selama bertahun-tahun keluar meninggalkan jabatannya. Siapapun akan merasa enggan untuk menyerah. Orang-orang yang berlatih seni bela diri tampaknya memiliki tubuh yang lebih baik daripada orang biasa, tetapi karena mereka terlalu memaksa tubuh mereka dan tidak tahu bagaimana cara memulihkan diri, itu yang mengakibatkan bahaya tersembunyi di dalam tubuhnya, dan kamu bahkan lebih dari itu. Kalau kamu terus berlatih seni bela diri, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada tulangmu. Kamu sudah terkenal, juga sudah punya banyak prestasi dalam hidupmu. Saatnya pensiun dari dunia pedang. Jensen kembali berucap. Pendekar pedang suci gemetar di seluruh tubuhnya dan akhirnya mengangguk. Satu lengannya mengelus pedang di belakangnya, penuh ketidakrelaan. Fischl, tulang belakangmu patah. Secara logika, kamu telah menjadi cacat. Jensen kembali berucap. Fischl sedang digendong oleh Dion. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya menjadi gelap. Tapi, karena kamu adalah salah satu anggotaku. Aku bisa memulihkan cedera itu, dan aku bisa membuat kekuatan MU lebih meningkat lagi, ucap Jensen samar. Fischl kaget, Tuan Muda, kamu tidak berbohong padaku. Pendekar pedang suci juga terkejut. Tulang punggungnya patah. Bagaimana ini bisa diobati? Aku seorang dokter, apa menurutmu aku akan membohongimu? Jensen tersenyum dan berkata, Fischl bersumpah tidak akan mengikuti Alastor Gibson sampai mati. Ini yang membuatnya sangat menghargainya, lalu dia melanjutkan, aku akan mewariskan keahlianku dari mengubah bunga menjadi kayu, dan membuat kekuatanmu lebih kuat dari sebelumnya. Mengubah bunga menjadi kayu. Pendekar pedang suci tersentak. Teknik ini telah menghilang dari akademi sejak ratusan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa itu adalah rahasia yang tidak dikenal dari sekte kuno Dadu Dewa Liuren. Asal dari Dadu Dewa Liuren ini masih misterius. Selama perang anti penjajah, semua master Dadu Dewa Liuren keluar, membunuh penjajah yang tak terhitung jumlahnya, penjajah itu pun hancur total. Setelah kita menyelamatkan kembali Dragon Hall, kalian semua harus meningkatkan seni bela diri kalian. Lanjut Jensen. Di makam tempat dia mendapatkan slip kuno, dia juga mendapatkan sejumlah besar slip batu, yang mencatat banyak seni bela diri yang hilang, yang kebetulan akan diwariskan kepada bawahannya ini. Beberapa orang tiba di bandara dan pergi dengan jet pribadi Charlie. Beberapa jam kemudian, pesawat berhenti di kota Sichuan, kemudian naik mobil ke jalur Tibet. Butuh setengah hari lagi. Di sisi gunung dari garis jalur Tibet, pendekar pedang suci meminta sopir untuk menghentikan mobilnya, dan kemudian membawa semua orang maju ke pangkalan rahasia. Markas rahasia ini kosong sekarang, dan sejumlah besar drum minyak menumpuk di tanah. Jensen melihat markas yang sudah kosong dan bisa merasakan bau bahan peledak. Dia segera berkata, segera evakuasi semua orang yang ada di sini. Mereka telah memasang bom dengan kekuatan tinggi. Selamatkan mereka secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan bergegas masuk ke markas itu. Dion dan pendekar pedang suci juga bergegas membantu. Saat mereka tiba di tingkat bawah tanah, mereka melihat Panah, Liam, Johnny dan yang lainnya. Mereka semua terikat oleh rantai dan terluka parah. Jensen tidak sempat menjelaskan terlalu banyak, jadi dia berteriak agar mereka segera pergi. Ketika mereka pergi, mereka bisa melihat bahwa masih ada stoples besar di pangkalan, yang sepertinya digunakan oleh lembaga penelitian ramuan genetik. Namun, dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dilihatnya. Setelah semua orang mulai pergi dari markas itu pun mulai meledak. Semua orang bersembunyi jauh dan melihat ke markas yang terbakar. Mereka semua merasa seperti terselamatkan. Tidak ada pemukiman warga di sekitar sini, jika tidak ledakan sebesar itu pasti akan terdengar dan meresahkan warga sekitar. Jensen memperhatikan sebentar dan sedikit khawatir dengan Elena. Ia segera memanggil semua orang untuk pergi. Duduk di dalam mobil, Jensen juga sedang memikirkan keluarga Gibson. Keluarga Gibson seperti menutupi langit dengan satu tangan. Mereka menembakkan rudal kecil di keluarga Han kota kuno dan diam-diam membangun lembaga penelitian di sini. Di seluruh penjuru Wasia ini apapun bisa jadi ladang permainan untuk mereka. Sehari kemudian, Jensen kembali ke ibu kota bersama semua orang. Pendekar pedang suci izin berpisah.
Ketika dia pergi, dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke keluarga Yuan. Sekarang keluarga Yuan baru saja mengalami malapetaka dan membutuhkan bantuan untuk bisa menstabilkan keluarganya. Roland Yuan juga kembali menjadi kepala keluarga dan memimpin krisis ini secara keseluruhan. Tentu saja, setelah melewati ini, keluarga Yuan akan memiliki kepercayaan tanpa syarat terhadap Jensen. Jensen membawa orang Dragon Hall kembali ke klub, kemudian menyembuhkan luka semua orang dan memberi mereka keterampilan seni bela diri yang sesuai dengan karakteristik mereka. Bagimu, ini juga merupakan berkah tersembunyi. Kekuatanmu akan makin meningkat. Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus pulih secepatnya, dan pada saat yang sama memberi aku perlindungan ketat untuk keluarga Miller, sahabat seperjuangan, kerabat serta teman-temanku. Ada satu hal penting lagi. Temukan Alastor Gibson dalam waktu sesingkat mungkin. Aku bahkan tidak ragu untuk memberi kalian hadiah, serta umumkan juga kepada dunia Jianghu. Atas nama Dr. Jensen. Setelah menjelaskan semuanya, Jensen pergi. Perasaan mereka tersentak, mengetahui Jensen serius. Bagaimanapun juga, Alastor Gibson adalah tuan muda tertua keluarga Gibson. Jensen mengeluarkan perintah dengan hadiah di dunia Jianghu. Ini juga merupakan pertunjukan besar untuk memberitahu semua orang bahwa dia, Jensen, ingin melawan keluarga Gibson. Alastor Gibson adalah orang gila dan bom waktu. Kita harus menemukannya secepat mungkin dan melindungi kerabat dan teman-teman Tuan Jensen. Mereka mengerti maksud Jensen, dan kemudian mengurus Aula Dragon Hall. Aula Dragon Hall yang runtuh mulai beroperasi lagi, dan sistem intelijen menyebar di ibu kota. Melihat forum dunia Jianghu lagi, itu juga meledak saat ini. Dr. Jensen mengeluarkan perintah hadiah di dunia Jianghu, mulai dari hadiah uang, seni bela diri, bahkan mendapatkan bantuan dari Jensen. Tujuannya adalah untuk mencari keberadaan Alastor Gibson. Siapapun yang memberikan informasi, dia akan mendapat hadiah. Jika orang lain yang mengeluarkan perintah yang berhadiah, semua orang akan mengira itu lelucon. Lagi pula, siapa yang berani berhadapan dengan Alastor Gibson? Tapi atas nama Dr. Jensen, tidak demikian. Dia adalah master tertinggi yang telah menghancurkan sekte aliansi bela diri. Selain itu, forum-forum utama juga diledakkan, dan masalah keluarga Han Kota Kuno tersebar. Aku mendengar di keluarga Han Kota Kuno, Jensen seorang diri mengalahkan pendekar pedang nomor 1 di dunia Jianghu, pendekar pedang suci, dan bahkan memenggal kepala raja pembunuh tertinggi, Iblis Piano 6 Jari. Keduanya adalah orang suci Gunung Perak yang sudah ada di sana selama beberapa dekade. Aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh Jensen di saat mereka menunjukkan diri mereka. Bahkan dikabarkan, Alastor Gibson kalah dari Jensen, mengandalkan senjata teknologi tinggi untuk melarikan diri. Ini mengerikan. Alastor Gibson adalah jenius nomor 1 di Huaxia saat ini. Sekarang, nama jenius nomor 1 di Huaxia telah jatuh pada Jensen. Lebih dari itu, Jensen mungkin adalah pemuda terkuat No. 1 di bumi Huaxia. Dunia Jianghu ini memang sangat sensasional dan tidak ada yang terkejut dengan hal itu. Nama Dr. Jensen kembali menyapu sekte dunia Jianghu seperti tornado. Dalam beberapa acara di dunia Jianghu, para ahli dunia Jianghu telah menunjuk Jensen sebagai salah satu dari 10 master yang tidak boleh diganggu oleh Huaxia. Secara keseluruhan, meskipun Jensen tidak mengadakan pertandingan bela diri, tapi prestisenya di dunia Jianghu tidak bisa diragukan lagi. Pada saat yang sama, keluarga elit dan 3 aliansi seni bela diri utama lainnya juga menerima berita tersebut. Mengenai berita ini, mereka semua luar biasa diam. Lebih seperti menyetujuinya. Melihat keluarga Gibson lagi, mereka pasti sangat tertekan sekarang. Saat ini pria itu masih sama seperti dulu, duduk di tepi kolam yang jernih dan memancing, tapi hatinya tidak tenang. Pemimpin keluarga, Jensen benar-benar sudah bangkit. Dia adalah master muda pertama di Huaxia. Suara halus terdengar di samping. Mata pria itu berkedip. Bahkan dia juga sangat terkejut. Ia selalu berpikir bahwa Jensen adalah master dari daftar awan dan badai. Siapa yang tahu bahwa dia diam-diam masuk ke dalam master langit dan bumi? Mungkinkah terakhir kali sekte Kuil Arhat terbunuh, bukan bantuan keluarga Wilbert, melainkan tangan Jensen sendiri? Hal ini sangat mungkin. Bagaimanapun, kekuatan Alastor Gibson 1 tangga lebih kuat dari kepala biara Kuil Arhat.
Jensen bahkan tidak takut dengan Alastor Gibson, jadi dia tidak mungkin takut dengan kepala biara kuil Arhat. Aku benar-benar meremehkannya. Apa kamu punya informasi lain tentangnya? Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Kepala keluarga, kamu telah membaca informasinya lebih dari ratusan kali. Dia berasal dari kota Seleton Asmenia. Dia lahir sebagai dokter dan menikah dengan keluarga Lawrence, suara itu terdengar. Kenapa orang yang berasal dari keluarga yang biasa saja bisa melahirkan Master Super yang begitu menakutkan? Pria itu menggelengkan kepalanya, oh ya, apa sudah mengetahui asal-usul ayahnya? Aku masih belum tahu. Seolah-olah orang ini telah menghilang begitu saja, segala sesuatu di masa lalu menghilang. Jadi, ayahnya adalah kuncinya. Pria itu menarik napas dalam, keluarga Wilbert benar-benar pintar. Mereka sudah merencanakan ini. Alasan mengapa mereka mendukung Jensen seperti ini pasti berhubungan dengan ayah Jensen. Pemimpin keluarga, seharusnya keluarga Gibson menyerang Jensen sejak dulu. Sekarang dapat dikatakan, kita membiarkan harimau kembali ke gunung. Suara itu membawa. Dengan kekuatan Jensen saat ini, hanya ada sedikit orang di seluruh dunia Jianghu yang bisa melawannya. Namun, pria itu menggeleng, tidak ada gunanya. Ketika kita bergerak, keluarga Wilbert juga akan bergerak. Selama periode waktu ini, banyak orang yang dimodifikasi secara genetik telah meninggal secara misterius. Ini adalah ulah keluarga Wilbert. Meskipun keluarga Wilbert tidak memiliki aliansi bela diri, tapi mereka mempunyai banyak master di luar negeri dan di Huaxia. Kita harus bersyukur karena kita tidak mengganggu Jensen, kalau tidak keluarga Gibson dan Wilbert pasti sudah bertempur, menang atau kalah pasti akan menderita, dan banyak mata yang mengawasi dengan niat menjadi penguasa No. 1. Mendengar ini, suara tersembunyi itu juga terdiam. Temukan Alastor Gibson secepatnya dan atur agar dia meninggalkan Huaxia. Pria itu merenung dan berkata, aku takut Tuan Muda tidak akan setuju. Suara itu berkata, keluarga menyuruhnya untuk tidak kembali sebelumnya, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia menderita kerugian besar kali ini, jadi dia mungkin tidak akan mendengarkan kata-kata keluarga lagi. Pria itu langsung menghela napas. Anak sulungnya memang seperti ini sejak kecil. Ia menempuh jalannya sendiri dan sama sekali tidak mendengarkan nasihat orang lain. Tapi sekarang, satu putra dan satu putrinya telah meninggal, dan masih ada satu yang tersisa. Bagaimana dia bisa melihat kematiannya? Pada pemikiran ini, dia tiba-tiba menyesal. Dia seharusnya tidak menanggung penghinaan hanya karena takut pada keluarga Wilbert dan ambisinya, ini jadi penyebab anak-anaknya juga ikut terlibat. Sekarang awasilah Jensen dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan Jensen mendekati Alastor Gibson. Pria itu kembali berkata. Dengan kekuatan Jensen saat ini, dunia Jianghu akan merespon. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan Tuan Muda. Bagaimana jika dia menemukannya? Selamatkan anakku dengan segala cara. Pria itu tidak bertahan kali ini. Ia tidak sanggup menahannya lebih lama lagi. Kenapa dia harus menanggungnya lebih lama lagi? Faktanya, sebagai keluarga elit terbesar di Huaxia, keluarga Gibson juga sangat malu akan kehadiran Jensen, ditatap oleh keluarga Wilbert dan membawa topik sensitif tentang pengobatan genetik yang mengarah pada kedamaian. Alhasil, Jensen berkali-kali menunggangi kepalanya. Bagaimana dengan aliansi Bangau Putih Master Louis Onis? Pria itu kembali berkata. Dia sudah meninggalkan Gunung Bangau. Pria itu mengangguk. Seharusnya dia mendapatkan berita tentang Jensen dan sudah pasti dia ingin membunuh Jensen. Dia hanya boleh bekerja sama denganku dan patuh mendengarkan perintahku. Kamu beritahu dia, aku berjanji untuk bekerja sama dengannya, tetapi dengan syarat dia tidak boleh bertindak atas kemauannya sendiri. Baik. Sementara mereka berdua berbicara, di sisi lain rel berkecepatan tinggi di ibu kota, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan santai perlahan keluar, merapikan barang bawaannya, dan melihat ke depan. Iblis piano 6 jari dan pendekar pedang suci semuanya telah kalah. Mengapa Jensen ini begitu kuat? Sekarang, kalau kamu ingin balas dendam karena dia telah membunuh anakmu, kamu hanya bisa mematuhi perintah keluarga Gibson. Apapun yang terjadi, dengan nyawa ini, aku juga akan menggunakan kepala Jensen untuk memberikan penghormatan kepada putraku Justin Onis. Dia tepatnya adalah Louis Onis pemimpin sekte Bangau Putih. Awalnya,
Dengan statusnya itu hanyalah masalah sederhana untuk membalas dendam, tapi kemampuan hebat Jensen menyebabkan Sekte Bangau Putih memiliki banyak suara menentang provokasi terhadap Jensen. Dalam keputusasaan, dia harus datang sendiri ke ibu kota. Dia juga bisa memahami keraguan Sekte Bangau Putih. Bagaimanapun, Sekte Kuil Arhat telah dihancurkan, dan ahli seni bela diri seperti itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengerahkan banyak orang. Melihat Jensen lagi, dia pergi ke keluarga Wilbert terlebih dahulu untuk menjemput Elena. Tuan Besar Jacob dan yang lainnya juga sangat terkejut mendengar masalah keluarga Han kota kuno ini. Mereka tidak menyangka Jensen akan membuat permasalahannya menjadi begitu besar. Hari itu, dia bertarung melawan Alastor Gibson dan bahkan mengalahkan lawan-lawan di pertarungan sebelumnya. Semua orang harus mengerti, Jensen menghancurkan keluarga Han kota kuno, bukan untuk melawan Alastor Gibson. Sepertinya kekuatan Jensen meningkat pesat di luar imajinasi mereka. Jensen, Alastor Gibson sangatlah keras kepala. Dia pasti tidak akan berhenti setelah kekalahan ini. Kamu harus bersiap dengan baik. Tuan Besar Jacob berkata pada Jensen, aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk mengawasi sekitar MU, tapi dia berada dalam kegelapan dan tidak bisa dengan mudah untuk ditemukan. Jangan khawatir, aku merasa keberadaan Alastor akan segera ditemukan. Jensen tersenyum tidak peduli. Di pihak keluarga Gibson. Aku takut mereka tidak akan bisa menahan diri lagi kali ini. Ya, Alastor Gibson adalah masa depan keluarga Gibson. Mereka tidak akan membiarkan masa depannya mati. Keluarga Gibson memiliki ambisi besar. Kematian Dayton dan Luna Gibson, mereka masih dapat menahannya, tetapi pasti ada batasan untuk kesabaran mereka. Tuan Besar Jacob mengangguk dan berkata, tapi jangan khawatir, aku sudah mengerahkan ahli asing untuk memasuki negara ini dan menyuruh mereka untuk mengawasi keluarga Gibson setiap saat. Terima kasih, Paman Jacob. Jensen mengucapkan terima kasih pada Tuan Besar Jacob. Dia juga tahu, tanpa keluarga Wilbert mengawasi keluarga Gibson, dia, Jensen, pasti sudah lama mati. Mungkin keluarga Wilbert sedang menatap wajah ayah, tapi kebaikannya ini tidak bisa dihapus. Paman Jacob, aku berencana untuk pindah ke kota wilayah selatan dalam beberapa hari. Jensen kembali berucap. Tuan Besar Jacob mengangguk menyetujui, air di ibu kota terlalu dalam, dan tidak nyaman bagi seorang kaisar untuk melakukan sesuatu. Lebih baik pergi ke wilayah selatan. Selain itu, grup teknologi global masih mendambakan grup aliansi Senlena. Kalau kamu pergi ke selatan untuk membuat wilayah MU sendiri, kamu dapat mengendalikannya dengan lebih baik. Setelah beberapa percakapan itu, Jensen membawa Elena pergi ke keluarga Miller terlebih dahulu. Lagi pula, setelah Elena kembali, karena situasi yang cukup mendesak, dia belum pernah kembali ke keluarga Miller. Jensen, apakah situasinya segenting itu? Elena menggenggam tangan Jensen, sedikit khawatir. Dengan adanya aku di sini, situasi segenting apapun bisa aku selesaikan. Yakinlah dan besarkan bayinya. Jensen tersenyum dan berkata, omong-omong, apa kamu sudah memikirkan nama anak ini? Apa? Anak ini baru berusia 1 bulan. Besarnya masih seperti buah anggur, bagaimana aku bisa memikirkan namanya begitu cepat? Elena awalnya sangat khawatir, tetapi setelah berbicara tentang anak ini, seluruh pikirannya jatuh pada anak ini lagi. Wajah itu juga penuh harap dan bahagia. Dalam hal kehamilan, bayi bisa dengan cepat berumur 10 bulan, memikirkan nama juga tidak cukup hanya 1 atau 2 hari saja. Pikirkan beberapa nama lagi dan kemudian pilihlah yang cocok. Jensen tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan juga benar. Apa pendapat kamu tentang nama Alia? Alia? Bukankah itu nama perempuan? Kenapa kamu begitu yakin anak ini laki-laki? Kita harus memikirkan nama laki-laki dan perempuan. Istriku, kamu benar. Saat mereka berdua berbincang, mereka sudah sampai di keluarga Miller. Setelah keluar dari mobil, semua orang berlari untuk menyambut mereka, terutama Daniel Miller yang paling bersemangat dan memerah. Dia akan menjadi seorang kakek. Perasaan ini tak terlukiskan. Kak Elena, selamat, selamat. Naomi Miller dan yang lainnya dengan senang hati mengelilingi Elena. Renata bahkan datang dengan semangkuk sup dan tersenyum, ketika aku tahu kamu akan kembali, pagi-pagi sekali, aku memasak sup sarang burung untuk mengisi kembali energi dalam tubuh kalian. Elena memandang semua keluarganya, kemudian sangat tersentuh.
Kerabatnya hidup dengan harmonis, itu juga yang paling dia suka lihat. Tunggu. Jensen tiba-tiba menghentikan Renata dan berkata dengan dingin, ramuan obat apa yang kamu masukkan ke dalam sup ini? Pertama, aku akan mencobanya dulu. Renata langsung malu, kamu takut ada racun? Kehamilan Elena sekarang berada di trimester pertama, jadi dia harus memilih bahan makanan yang benar-benar baik untuknya. Dia juga harus menghindari makanan seperti kepiting dan sejenisnya. Kalau kamu memasukkan itu ke dalam sup, ini akan menjadi masalah besar. Jensen mendengus dingin. Jensen benar. Cepat kamu harus mencobanya dulu. Renata tertawa dengan wajah mengiringi. Jensen mencobanya dan dia tidak merasakan ada obat aneh yang dituangkan ke dalam sup ini, jadi Jensen dengan senang hati memperbolehkan Elena meminumnya. Elena menatap Jensen yang serius dan berkata, kenapa terasa seperti kamulah yang sedang hamil? Kamu lebih gugup daripada yang lain. Apakah ini yang dilakukan semua pria ketika pertama kali menjadi ayah? Minggir, aku akan membantu Elena. Kemudian, Jensen melebih-lebihkan dan tidak membiarkan orang lain ikut membantunya, karena takut salah satu dari mereka akan terjatuh. Elena sedikit terganggu dengan sikap Jensen ini. Dia ini hamil, bukan lumpuh. Kenapa kamu harus bertindak seperti ini? Dia tersenyum canggung pada kerabatnya, sangat takut semua orang akan marah. Tetapi, ketika dia melihat semua orang, tidak ada yang marah dan menerimanya begitu saja. Oh Tuhan! Kapan status Jensen menjadi begitu tinggi? Dia tiba-tiba memiliki perasaan melamun. Dia teringat ketika Jensen keluar dari keluarga Miller, dia tetap rendah hati, namun setelah banyak tantangan dan rintangan yang dilalui, status Jensen sekarang sudah seperti pimpinan keluarga. Dia seolah berubah menjadi master. Setelah memasuki ruang tamu, Natasha dan Veronica Wadley juga datang. Keluarga itu sangat bahagia. Setelah Jensen makan malam, Daniel Miller menarik Jensen dan bertanya sambil berbisik apakah telah terjadi sesuatu. Jensen tidak menyembunyikan apapun. Dia mengatakan bahwa dia memiliki masalah dengan keluarga Gibson, itu sangat mengejutkan Daniel Miller. Melihat wajah pucat Daniel Miller, Jensen tersenyum dan menghibur, jangan khawatir, kalian semua adalah keluargaku, aku akan melindungi kalian. Meskipun Daniel Miller tetap khawatir, bagaimanapun juga, keluarga Gibson terlalu besar, tetapi dia masih percaya pada menantunya. Jensen, kamu adalah kepala keluarga. Kamu akan melindungi keluarga dalam badai. Ayah juga percaya, kamu bisa melakukan yang terbaik. Perkataan ayah, diam-diam menutup hubungannya dengan Jensen. Ayah, jangan khawatir. Jensen juga menyebut Daniel Miller sebagai ayahnya untuk pertama kalinya. Saking terkejutnya, seluruh tubuh Daniel Miller bergetar dan air mata hampir mengalir. Beberapa hari ini, dia juga melihat semua yang telah dilakukan Jensen untuk keluarga Miller. Dia hanya merasa bersalah pada Jensen, sehingga Jensen terus memanggilnya paman, dan dia tidak memiliki pendapat apapun. Bagaimanapun juga, Jensen adalah menantunya. Dia juga berharap Jensen akan memanggilnya ayah suatu hari nanti. Dan hari ini akhirnya tiba, dia menemukan bahwa kata sederhana ayah ini seberat badai. Ayah, habiskan lebih banyak waktu dengan Elena. Beberapa hari ini, dia akan tinggal di rumah hari ini. Jensen menepuk bahu Daniel Miller dan memimpin untuk memasuki ruang tamu. Begitu Jensen pergi, mata Daniel Miller akhirnya menjadi lembab dan air mata mengalir di matanya. Dia melihat ke kejauhan dan bergumam, ayah, Jensen akhirnya menyetujui kita. Ia tahu betul bantuan Jensen untuk keluarga Miller, terutama karena tanggung jawabnya, tapi sekarang, ini adalah kasih sayang darah yang lebih kental dari air. Setelah Jensen memasuki ruang tamu, dia mengobrol beberapa patah kata dengan kerabatnya sebelum memasuki kamar. Begitu Jensen masuk kamar, sesosok tubuh segera menyusulnya. Itu adalah Jessica Miller. Adikku yang bau akhirnya kembali. Suara itu membawa sentuhan bermain-main, menyebabkan jantung Jensen berdebar. Dia tidak takut pada para tetua di sekte tersembunyi dan dia juga berani menghancurkan pasukan dunia Jianghu, tetapi dia benar-benar takut pada kakak perempuannya ini. Melihat ke belakang, dia melihat Jessica Miller mengenakan gaun hitam, rambutnya dikeriting menjadi gelombang besar, sepatu hak tinggi hitam, sutra hitam, dan kaki panjang 1,6 meter secara visual. Wanita feminin. Namun, Jensen masih terbiasa dengan setelan jas, seperti Jessica Miller dulu.
Adik Bow, selamat, kamu akan menjadi seorang ayah. Jessica Miller makin menarik saat dia memutar pinggangnya dan berjalan mendekat. Pikiran Jensen menjadi putih, dan tanpa sadar dia memikirkan dua kejadian itu. Pertama, di dalam mobil, Jessica Miller duduk di kursi penumpang dan kemudian memainkan kaki kecilnya. Kedua, di dalam ruangan, Jessica Miller memakai stocking sutra di depannya. Kakak perempuan, Elena masih di luar. Jangan macam-macam. Jensen terkejut bukan main. Kalau Elena tiba-tiba menerobos masuk, kalaupun dia melompat ke sungai yang tetap tidak akan bersih, meskipun dia dan Jessica Miller sebenarnya tidak ada hubungan spesial sama sekali. Apa yang sangat kamu takutkan? Apakah kamu ingin menjadi serigala bermata putih? Jessica Miller memberikan tatapan putih pada Jensen. Justru dia sangat senang. Pria ini seperti pemimpin seni bela diri di dunia Jianghu. Namun, sisi lain dari sikap acuh pria itu adalah kehangatan keluarganya. Yang terpenting dia begitu takut dengan dirinya sendiri. Ini sangat membumi. Ini sama seperti adik iparnya. Serigala bermata putih apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Jensen mengerutkan keningnya. Siapa yang bilang? Aku ingat terakhir kali aku naik mobilmu, kamu mengintip kakiku. Jessica Miller melengkungkan bibirnya. Kakak perempuan, kamu sendiri yang membuka kakimu di mobil. Aku bahkan menyuruhmu untuk menutup kakimu itu. Itu yang kamu katakan. Bukankah waktu itu kamu melihatnya dengan sangat bahagia? Bagaimana dengan ini? Apakah kakiku terlihat lebih baik dari Elena? Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Ada urusan apa kamu kemari? Jensen benar-benar tidak bisa membuat masalah dengan Jessica Miller. Padahal dulu, Jensen sudah mengusirnya karena perseteruan mereka berdua ini. Namun, Jensen adalah orang yang tahu cara berterima kasih. Jessica Miller telah menyelamatkannya dan sering membantunya di saat-saat kritis. Ini yang menyebabkan Jensen malu untuk bersifat sinis pada Jessica Miller. Tidak ada urusan lain, apa aku tidak bisa menemukan MU? Jessica Miller duduk di samping tempat tidur dan menyilangkan kakinya, menunjukkan kesombongan. Hal yang paling mengerikan adalah di bawah sepatu hak tinggi hitamnya, dia mengaitkannya dengan jari kakinya dan itu terlihat sedikit gemetar. Tindakan ini sangat fatal. Jensen tidak berani melihatnya dan berkata dengan tulus, terima kasih telah melindungi Elena. Selain itu, aku ingin ketika aku tidak berada di sini, aku harap kamu dapat membantuku melindungi Elena. Jangan khawatir, dia adikku. Aku akan melindunginya bahkan tanpa kamu mengatakannya. Jessica Miller meregangkan punggungnya dan berkata, apalagi aku bisa lebih melindungimu lagi. Adik Bow, mengenai keluarga Gibson, apakah kamu ingin aku membunuh Alastor Gibson untukmu? Kalau itu tidak perlu. Aku bisa menyelesaikan hal kecil ini. Jensen menggelengkan kepalanya, ragu sejenak, dan bertanya, oh ya, terakhir kali di Gunung Kunlun, bukankah waktu itu kamu mengingatkanku? Dia menemukan bahwa dia makin tidak bisa melihat Jessica Miller. Wanita ini telah mengikutinya, tetapi dia tidak bisa menyadarinya. Dia bahkan pergi ke sekte tersembunyi. Namun, ada banyak sekali ahli di sekte tersembunyi, tapi dia tidak menyadarinya. Mengingatkan? Jessica Miller menunjukkan tatapan curiga. Jensen menatapnya dengan saksama dan merasa tidak sedang bercanda. Namun, sebelum dia memasuki gerbang perunggu itu, dia jelas mendengar Jessica Miller memintanya untuk tidak masuk. Kapan kamu pergi ke Gunung Kunlun? Jessica Miller kembali bertanya penasaran. Beberapa waktu lalu, sesaat setelah aku kembali dari menjemput Elena. Karena Jessica Miller tidak tahu, jadi Jensen tidak melanjutkan pembicaraan masalah Istana Awan lagi. Jensen, apakah kamu tertidur? Saat ini, suara Elena datang dari luar pintu. Wajah Jensen berubah. Ini sudah berakhir. Laki dan wanita di ruangan yang sama. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Jensen. Elena sudah membuka pintu. Jensen dengan cepat berlari, memikirkan bagaimana menjelaskannya, tetapi Elena sudah lebih dulu membuka pintu dan bertanya, kenapa aku mendengarmu berbicara? Siapa yang ada di kamar? Tidak ada orang. Dahi Jensen berkeringat. Sepertinya kamu terlalu lelah, sampai kamu bicara sendiri. Elena menyapu pandangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu, apa mungkin masih gugup untuk menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya? Kamu adalah seorang dokter.
Bagaimana bisa kamu tidak menyesuaikan keadaan pikiranmu? Hah? Hah? Jensen merasa ada yang janggal. Melihat ke belakang, dia melihat tidak ada sosok Jessica Miller di kamar itu. Kakak perempuan ini seperti hantu. Jika dia tidak melihatnya, dia akan menghilang. Jensen merasa lega dan tersenyum, aku masih mengkhawatirkan Emu dan anak ini. Kita tahu kamu mengkhawatirkan aku dan anak ini, kamu adalah ayah dan suami yang baik. Elena tersenyum manis. Kalimat ini berasal dari hati. Lagi pula, setelah mengetahui bahwa dia hamil, dia juga sedikit kepikiran. Dia mencemaskan anak dan suaminya, namun Jensen melakukan tugasnya dengan baik dan memberikan keamanan yang cukup. Apa kamu bersiap untuk beristirahat? Elena kembali bertanya. Aku berencana menyempurnakan beberapa jimat giok pertahanan untuk kamu gunakan. Bagaimanapun juga, Alastor Gibson telah melarikan diri. Aku takut dia akan menyerang keluarga dan teman-temanku. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu, aku akan pergi ke bibir Nata. Elena berbalik dan pergi, namun begitu dia melangkah, dia kembali berbalik dan mencium pipi Jensen, kemudian pergi dengan gembira. Segera, tawa Elena dan kerabatnya terdengar dari ruang tamu. Dapat dilihat bahwa Elena menyukai momen seperti ini, yaitu ketika semua kerabatnya berkumpul. Jensen kembali ke atas ranjang dan duduk bersila. Dia sekarang telah mencapai tingkat ke-8 dari teknik kaisar manusia, dia memiliki lebih banyak kenangan di benaknya. Namun, dia tidak sempat memilah ingatan itu sebelumnya, dan sekarang dia hanya ingin melihat pengetahuan apa yang dia miliki. Ada aroma samar di tempat tidur, yaitu aroma mawar. Jensen langsung tahu jika itu adalah parfum Jessica Miller. Kakak perempuan ini baru saja duduk di tempat tidur. Menggelengkan kepalanya, Jensen menstabilkan pikirannya dan terus mencari ingatannya. Di luar rumah, Jessica Miller sedang berjalan di sepanjang koridor dengan sepatu hak tinggi, di bawah malam, dia seperti kucing liar. Alastor Gibson, adikku sedang hamil, dan kamu benar-benar berani mengganggunya. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang berani membunuhmu hanya karena kamu adalah tuan muda dari keluarga Gibson. Adik iparku sudah cukup sibuk. Masalah dengan Alastor Gibson, sepertinya aku harus lebih banyak membantunya. Istana Awan Gunung Kunlun, di dalam gerbang perunggu. Jessica Miller tiba berhenti berjalan dan memandang bulan di langit. Matanya menjadi lebih khusyuk. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah memasuki gerbang perunggu dan menemukan rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia itu membuat suasana hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika ia tidak cepat pergi mungkin ia telah mati. Di sisi lain, Jensen membuka matanya lebar setelah menelisik ingatannya. Tidak kusangka, setelah teknik kaisar manusia tingkat ke-8 ini, tidak hanya keterampilan medis, tetapi juga teknik Xuan ini telah meningkat pesat, aku menemukan ada begitu banyak teknik jimat misterius. Beberapa dari jimat ini sangat efektif terhadap Elena. Bahannya juga giok, tapi butuh logam yang disebut batu hitam emas. Jensen menelepon beberapa orang, seperti dari keluarga Iwon, keluarga Fang, Charlie Lancaster dan keluarga Wilbert. Dia mengatakan ciri-ciri batu hitam emas dan bertanya apakah mereka pernah melihatnya. Batu hitam emas ini adalah sejenis batu hitam pekat yang beratnya lebih dari besi, tapi anehnya batu itu bisa mengapung di atas air. Selama memiliki dua karakteristik ini, maka itulah batu emas hitam. Namun, mereka semua menjawab bahwa mereka belum pernah melihat batu semacam ini. Diam-diam Jensen mengerutkan keningnya. Apakah di Wasia ini tidak ada seorang pun yang memiliki batu semacam ini? Namun, biar bagaimanapun leluhur pasti pernah memiliki batu sejenis ini. Jensen, mungkin tidak ada batu seperti itu di Wasia. Kenapa kamu tidak menanyakan teman-temanmu yang di luar negeri? Patricia mengingatkan sebelum menutup telepon, oh ya, ketika saudariku mengikuti tim operasi khusus, dia sepertinya pernah melihatnya di luar negeri. Jensen dengan bergegas segera menelepon Felicia Fang. Setelah Felicia Fang tahu situasinya, dan akhirnya dia ingat. Dia tersenyum dan berkata, oh iya Alice, aku pernah mendengar dia memilikinya. Ketika dia datang ke Wasia saat itu, atasanku memerintahkan aku untuk melindunginya, tapi dalam percakapan itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Jensen sangat gembira dan dengan cepat menelepon Alice. Halo, Jensen sayang, akhirnya kamu meneleponku, apakah kamu sudah keluar dari Gunung Kunlun? Alice sangat senang. Aku sudah keluar, kamu bagaimana?
Diam-diam Jensen merasa malu. Sejak keluar dari Gunung Kunlun, dia sudah lupa apakah Alice sudah keluar atau belum. Oh Tuhan, aku telah kembali ke rumah, terima kasih atas perhatian kamu. Omong-omong, apakah kamu punya jenis batu hitam di rumahmu, yang bisa mengapung di atas air? Apakah kamu berbicara tentang batu meteorit? Di rumahku memang ada. Ayahku mengkoleksinya. Apa kamu menginginkannya? Ya, bisakah kamu membawanya padaku secepatnya? Baiklah, besok siang, aku akan datang ke ibu kota Huaxia. Antusiasme Alice agak terlalu berlebihan untuk Jensen. Awalnya, Jensen ingin mengatakan, dia ingin membelinya, bagaimanapun itu adalah batu meteorit, tetapi Alice menolaknya. Dulu, Jensen menyembuhkan ayahnya dan menyelamatkannya di Gunung Kunlun. Ini sudah cukup sebagai penggantinya. Jensen tidak punya pilihan selain membiarkannya datang ke ibu kota, dan dia juga merasa lega. Dengan jimat giok yang disempurnakan dengan batu hitam emas itu, kesempatan untuk menyelamatkan hidup keluarganya menjadi lebih dari 2 kali lipat, ini artinya keselamatan mereka berkali-kali lipat menjadi lebih baik. Dengan cara ini, keamanan Elena dan yang lainnya juga lebih terjamin. Keesokan harinya, Jensen bangun pagi dan menelepon Dragon Hall untuk menanyakan kabar. Begitu mendengar kabar bahwa keberadaan Alastor Gibson masih belum ditemukan. Namun, beberapa orang di dunia Jianghu telah melihat Alastor Gibson dan memberikan beberapa jejak. Meskipun itu hanya lintasan gerakan sementara dan tidak banyak membantu, Dragon Hall masih memberikan mereka hadiah. Terlihat dunia Jianghu juga membantu dalam pemburuan Alastor Gibson. Tentu saja, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Semua orang di dunia Jianghu pun ikut membantu, tentunya karena akan dapat bayaran yang setimpal. Ini juga menunjukkan seberapa besar prestise yang dimiliki Jensen di dunia Jianghu. Temukan dia secepatnya. Aku hanya memberikan kalian waktu 3 hari. Jensen mengeluarkan perintah kematian. Lalu sesuai kesepakatan, dia pergi ke restoran barat untuk menunggu Alice. Berjalan di jalan dan melihat jalanan yang ramai, Jensen menghela napas haru. Setelah kembali dari Istana Awan, melihat keramaian seperti ini layaknya dari neraka kembali ke dunia. Masih bagus di dunia. Hari ini, Jensen juga mengenakan setelan jas. Berpikir tentang hadiah batu hitam emas Alice yang murah hati itu, dia haruslah bersikap formal. Banyak para gadis cantik yang menatap Jensen. Dengan pengalaman dan penglihatan Jensen saat ini, mengenakan setelan jas ini memberi kesan yang sangat berbeda. Dewasa, percaya diri. Seperti presiden yang profesional. Sangat tampan, pasti pria yang hangat. Bahkan jika itu bukan pria yang hangat, kita layak untuk dirayu sampai mati olehnya. Cari cara untuk meminta nomor teleponnya. Gadis cantik itu yang bergosip. Ada banyak orang kaya di ibu kota. Jika bisa menikah dengan keluarga kaya, maka tidak perlu bekerja keras dalam hidup. Jensen mengabaikan mereka dan memasuki restoran barat itu. Baru saja dia berencana mencari tempat untuk duduk, tiba-tiba, sosok yang tidak asing muncul di matanya. Bintang besar itu Alexa. Omong-omong, terakhir kali dia bertemu dengan Alexa adalah di restoran Herbal Dojans, kemudian dia sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Alexa. Dr. Jensen. Melihat Jensen, mata Alexa berbinar. Ada juga seorang wanita muda di sampingnya. Dia berpakaian lebih formal dan memiliki selera elit perkantoran, tetapi karakternya lebih unggul. Alexa. Jensen berjalan mendekat untuk menyapa. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu di sini untuk makan? Alexa tertawa dan berkata tanpa sadar dengan sedikit rasa hormat penuh kekaguman. Dia juga salah satu pemegang saham grup aliansi Senlena, jadi dia tahu berapa banyak uang yang dimiliki Jensen dan seberapa hebatnya dia. Kaya, muda, dan berbakat, pria seperti ini adalah pangeran tampan incaran semua gadis Huaxia. Bahkan dia, Alexa, adalah bintang besar, dia juga merindukan Jensen, tapi dia tahu bahwa dia masih belum layak untuk Jensen. Tunggu seorang teman. Jensen tertawa. Gadis mana lagi yang kamu tunggu? Alexa berkata setengah bercanda dengan ekspresi aneh. Jensen diam-diam berkeringat, bagaimana kamu tahu itu perempuan? Melihat Jensen tidak berbicara, Alexa melanjutkan bercanda, karakter MU sekarang membuat hatiku makin melayang. Aku menyesalinya. Kenapa dulu aku tidak berniat mengejarmu saat di kota Asmenia? Jensen kembali berkeringat.
Istriku sedang hamil. Jangan membuat ambiguitas ini. Kalau sampai istriku marah, itu akan memengaruhi anak yang ada perutnya. Alexa, kamu bercanda, ucap Jensen merendah. Aku tidak bercanda. Kamu masih sangat tampan dan masih sangat gagah, tapi perubahan terbesarmu terletak pada karakter MU. Karaktermu ini memikat para gadis. Alexa berkata dengan serius. Kamu tahu, pria dewasa yang memiliki karakter berwibawa, ditambah dengan ketampanannya, tidak akan ada wanita yang bisa melarikan diri. Jensen tersenyum pahit, merasa sudah saatnya untuk pergi. Kalian jangan tertawa. Tenang saja. Aku sadar diri. Aku hanya berbicara saja. Melihat senyum Jensen, Alexa membelai mulutnya dan tersenyum. Bahkan, dia mengatakan ini tampaknya bercanda, tetapi sebenarnya ini juga tes. Asalkan Jensen mengungkapkan sedikit janjinya, dia akan mengejar Jensen. Sayangnya, hasil itu mengecewakannya. Oh ya, ini temanku Rania. Karena terasa canggung, Alexa memperkenalkan gadis di sebelahnya. Gadis itu terus menatap Jensen, matanya diam-diam bersinar. Setelan yang tepat, karakter yang dewasa, ditambah pujian dari Alexa, pasti dia pemilik emas besar. Halo. Dia dengan sopan mengulurkan tangannya. Jensen sebenarnya tidak ingin tetap di sana, tapi dia tidak bisa pergi dengan wajah seperti ini, jadi dia harus mengulurkan tangan dengan sopan. Keduanya berjabat tangan dan melepaskannya. Alexa dengan hangat mengundang mereka bertiga untuk duduk. Tiba-tiba, sebuah panggilan telepon datang. Dia berkata dengan canggung, Rania, Jensen, aku baru saja menerima telepon. Aku harus segera bergegas pergi. Maaf, nanti aku traktir kalian. Setelah mengatakan itu, dia membawa tasnya dan pergi. Jensen? Kamu pergi, bagaimana denganku? Dia mengikutinya dan berdiri. Alexa berbalik dan berkata, Rania tidak sering datang ke ibu kota. Tolong bantu aku menemaninya. Aku akan kembali dalam 1 jam. Terima kasih. Terima kasih. Selain itu, dia sangat cantik. Setelah mengatakan itu, dia memberikan tatapan pengertian pada Jensen. Pengertian adik kau. Jensen berwajah gelap. Apakah tipe wanita cantik itu hanya dilihat dari kakinya yang indah? Bagaimana dengan wanita berparas cantik? Tentu saja aku berpikir begitu. Untuk menghormatinya, Jensen tetap duduk. Lagi pula, dia menunggu Alice, jadi dia akan menemaninya sambil lalu. Tapi bagaimana cara menghiburnya? Jensen memang selalu dihibur oleh orang lain. Jensen hanya menunggu dirinya, terlalu malas untuk memperhatikan Rania. Rania, di sisi lain, sedang minum kopi. Dia memiliki tubuh yang cukup baik, dia juga terlihat baik, mungkin dia akan memberinya nilai 70. Yang terpenting dia sangat pandai berdandan. Jika dia melihatnya dengan santai, dia pasti akan berpikir kecantikannya bernilai 100 poin. Melihat Jensen terdiam sambil meminum air, dia juga berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Tuan Jensen, bolehkah aku bertanya beberapa pertanyaan?